Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Haleluya. Judul sharing saya sore ini kehidupan Kristen yang berintegritas. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah melewati tahun 2020 yang penuh dengan ya begitu ya saudara, dengan penyertaan Tuhan kita semua berhasil melewati tahun 2020 dan dengan sukacita masuk di tahun 2021 yaitu tahun integritas, the year of integrity. Kita udah sering dengar apa sih the year of integrity itu? Buat yang belum tahu, saya mau refresh kembali apa sih integritas itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ngerti, saudara? Enggak ngerti, rada susah ya Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya, saya sendiri bingung. Tapi secara umum, integritas itu adalah apa yang di hati, di pikiran, di ucapan, dan diperbuat itu sama, baik di depan orang ataupun pada saat kita sendirian. Sikap dan respon kita itu harus sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang namanya integritas. Integritas itu karakter, saudara. Karena itu karakter berarti erat kaitannya dengan jati diri seseorang. Seluruh aspek kehidupan seseorang kalau dia berintegritas itu harus jujur tanpa kepalsuan dan kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikirannya, ucapannya, perasaannya, perbuatannya. Pribadi yang berintegritas itu harus hidup dalam kejujuran, ketulusan, dan prinsip moral yang tidak goyah. Kalau berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab dan berani menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Nah, bagi orang Kristen, integritas hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya, tak bisa dipisahkan. Integritas orang Kristen itu menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya, entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Lagu yang dibawakan Marisa tadi, hidupku menggenapi firman-Mu, gitu. Mengingatkan saya akan bahan firman yang mau saya sampaikan sore ini. Ya, kita ini kalau orang yang berintegritas gitu, kita tuh harus menggenapi firman Tuhan sebagai bukti akan kebesaran Tuhan gitu, saudara. Nah, bagaimana kita bisa hidup yang jujur, yang benar, yang kudus, yang memiliki komitmen, dan menepati apa semua yang kita ucapkan yang setia. Begitu yang namanya orang Kristen yang berintegritas. Dan yang paling penting, integritas orang Kristen itu harus ada dalam setiap kondisi apapun. Baik di depan umum, di depan jemaat, di tengah keluarga, atau bahkan saat kita di pekerjaan dan juga sendirian, kita harus tetap sama. Apakah saat di atas mimbar dan di bawah mimbar tetap menunjukkan karakter yang sama, ataukah cuma pencitraan atau apa ya, palsu gitu, saudara. Nah, sering yang kita temukan orang percaya itu integritasnya itu cuma polesan, cuma palsu. Kenapa demikian? Sebab kenyataannya banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang cuma hari Minggu doang yang kelihatannya suci dan kudus, tapi setelah keluar dari gereja atau another day, dia become yang lain, saudara. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi seperti apa integritas Kristen yang harus kita miliki? Oh, saya kebanyakan ngomong, lupa PowerPoint-nya, saudara. Nih, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan orang Kristen yang pakai topeng, saudara, kita sebetulnya telah diajarkan dari awal, kita punya fondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dia itu blueprint kita. Kita diciptakan secitra, segambar dengan Allah kita. Sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, kita juga seharusnya memiliki karakter seperti Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah
teladan terbaik untuk kita belajar dan memiliki karakter yang berintegritas. Jadi sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 ini saudara, kita harus memadankan, menyelaraskan hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana caranya? Ya, mudah saja. Ya mudah-mudah gampang mudah. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan mau, itu membentuk pikiran kita, perasaan kita menjadi selaras, sepadan, sejalan, seharmonis dengan Kristus. Kita jadi tahu apa yang Tuhan mau, kita jadi tahu isi hati Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang bukan cuma di KTP gitu bahasa Indonesianya, tetapi orang Kristen yang berintegritas, yang menjadi inspirasi buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Apakah itu mudah, saudara? Jujur itu tidak mudah. Nah, kita mau belajar dari tokoh Alkitab berikut yang punya integritas yang tinggi. Yang pertama, kita mau belajar dari Yusuf. Dari Yusuf kita belajar bahwa integritas itu artinya kejujuran, hidup jujur. Di Kejadian 39 ayat 9 ini dikatakan, gimana ya kepala saya? Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Berkat integritasnya, Yusuf itu dipercaya untuk mengurus rumah dari keluarga Potifar. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya, saudara. Namun karena rasa hormatnya sama Tuhan, karena dia hidup jujur, dia menolak diajak berzina oleh istri Potifar dan memilih lari. Bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Dari cerita Yusuf di rumah Potifar ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Yusuf punya kejujuran, dan untuk mempertahankan kejujuran integritasnya itu, Yusuf berani menanggung resiko yang besar. Tidak mudah kan, saudara? Nah, karena seringkali demi mempertahankan integritas hidup, kita harus menerima akibat yang buruk. Mungkin saja kita menerima dicela, saudara, dibully, atau bahkan kita kena hukuman atau hal buruk yang tidak kita harapkan. Kenapa kita jujur kok malah begini? Nah, memang tidak mudah, saudara, tapi Tuhan mau kita untuk hidup jujur sesuai dengan firman Tuhan. Kalau A ya A, B ya B, jangan A jadi Z, jangan di depan orang A, di belakang orang C, apalagi sampai Z, jauh banget ya saudara. Jangan kita cari muka. Nah, coba kita periksa diri kita renungkan kembali seberapa sering kita itu mengesampingkan integritas dalam pengambilan keputusan. Beranikah kita mengorbankan tawaran atau jalan pintas yang tampaknya menggiurkan demi menyelamatkan masa depan kita, supaya kita nggak kena dampak yang buruk gitu istilahnya, saudara. Supaya kita enggak dikesampingkan sama teman, supaya kita enggak dijauhi teman, supaya kita enggak susah ngomongnya, supaya kita enggak ya saudara tahulah kalau kita beda dari orang, pasti orang akan bagaimana gitu sama kita. Beranikah kita mengambil keputusan dengan hidup jujur integritas, saudara, dengan mengambil resiko seperti itu? Ataukah kita mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberi dampak buruk di kemudian hari? Nah, saudara, kalau kita setiap pagi boleh bangun, masih bernafas dan beraktivitas, artinya itu kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Jadi gunakan itu dengan mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam Tuhan dengan jujur. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia pada hal yang benar. Dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan. Nah, dari tokoh yang kedua, kita mau belajar bahwa integritas itu artinya komitmen. Kita mau belajar dari Pak Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, posisi Daniel saat itu adalah pejabat tinggi di kerajaan Media Persia. Sehingga banyak orang lain, pejabat-pejabat lain tuh iri dan tidak senang. Mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan sedikit pun untuk menjatuhkan Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya. Mereka melihat Daniel begitu setia beribadah sama Allahnya 3 kali sehari, saudara. Karena itu mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah supaya supaya nggak boleh beribadah kepada Allah lain selain cuma menyembah rajanya saja. Namun, Daniel ini sosok yang memiliki integritas. Ia teguh memegang komitmennya dalam beribadah hanya kepada Allah saja dan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dia mau dimasukkan ke gua singa, tak dapat buat orang yang masuk gua singa pasti itu takut banget ya, saudara, namanya singa binatang liar gitu. Dia rela dimasukkan ke gua singa, saudara, hanya untuk mempertahankan komitmennya itu. Dia tidak menggoyahkan hatinya dan imannya kepada Allah. Dari cerita Daniel ini kita mengambil pelajaran bahwa integritas itu harus memegang komitmen. Mereka yang punya integritas akan mempertahankannya sampai akhir, walaupun itu butuh pengorbanan. Nah, sebagai orang Kristen, apakah kita pun sudah berkomitmen terhadap iman kita? Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan oleh gaya hidup yang buruk? Apakah iman kita pun mudah dipengaruhi oleh teman, lingkungan, keluarga, pekerjaan, atau berbagai persoalan hidup yang melanda? Mari saudara, kita pun belajar membangun integritas komitmen seperti Daniel menjaga komitmen terhadap Tuhan serta menaati firman-Nya. Dari tokoh yang berikutnya kita mau belajar soal integritas tanggung jawab. Kita mau belajar dari Nabi Habakuk. Mungkin saudara kurang tahu soal Nabi Habakuk ini. Tidak banyak cerita soal Nabi Habakuk, tapi di Habakuk 3 ayat 17-18 ini adalah ayat yang terkenal, saudara. Ada lagunya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk itu hidup dan melayani pada masa-masa yang sukar dan sulit. Karena di satu sisi bangsa Israel lagi diserang oleh Babel. Dan di sisi lain dia melayani pemerintahan Yoyakim yang terkenal jahat di mata Tuhan. Dia berusaha sekuat tenaga menentang perbuatan Yoyakim, tapi di sisi lain juga ada penyerangan dari Babel, saudara. Segala konsekuensi buruk dapat dia terima setiap saat. Dan kondisi ini pun pasti mempengaruhi psikologis ya, saudara. Habakuk mengalami masa-masa pergumulan yang sukar untuk seorang nabi pada masa itu. Bisa saja, saudara, dia meninggalkan tugas panggilannya. Habakuk menyerah dan mundur dari tugas kenabiannya. Cari hal yang lebih mudah yang nggak penuh resiko dan nggak penuh pressure. Nah, dalam keadaan yang sulit seperti itu, tentu tidak mengherankan jika Habakuk melepaskan tanggung jawab pelayanannya. Namun kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Habakuk justru tetap mengemban tugasnya meskipun banyak pergumulan dalam hidupnya. Situasi sulit, penindasan, ketidakadilan, kekerasan tidak membuat dia meninggalkan Allah. Tapi Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Seperti surat yang dia tulis, sajak yang dia tulis ini, saudara. Walau pohon anggur tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Tapi dia tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria. Dia percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang yang benar. Dari kisah Habakuk ini tuh, saudara, kita belajar. Integritas itu berarti mau menerima tanggung jawab.
Dan sikap tanggung jawab adalah tanda bahwa kita itu sudah dewasa, tidak seperti anak lagi ya saudara. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin walaupun dalam keadaan sulit. Orang Kristen yang punya integritas bisa belajar dari Habakuk ini, mampu bersukacita di dalam Tuhan meskipun situasinya sedang tidak baik ataupun dia sedang ditimpa kesukaran. Banyak pergumulan problema hidup saudara. Jika saat-saat sukar ini sedang terjadi dalam hidup saudara, apakah kita tetap setia, percaya, dan mengandalkan Tuhan? Apakah kita bersungut-sungut? Ataukah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita meragukan kuasa Tuhan dan meninggalkan imannya? Atau kita tetap mau bersuka cita bahwa kita punya Allah yang besar, bahwa mujizat pasti terjadi? Amin, saudara. Nah, ada fakta penting yang harus kita ingat tentang integritas, saudara. Yang pertama, integritas itu tidak terjadi secara kebetulan. Dalam contoh Alkitab tadi, Yusuf, saudara. Yusuf, saya yakin integritas Yusuf itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi dia sudah dididik oleh bapak. Siapa nama bapaknya, saudara? Bapak Yakub. Dari masa mudanya bahwa dia tuh sudah diajarkan untuk cinta dan takut akan Tuhan. Integritas itu dimiliki melalui proses yang dimulai sejak masa muda. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah ujian iman yang memproses kita, membentuk kita untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar. Artinya kalau kita sudah terbiasa mengambil keputusan yang penuh integritas untuk hal-hal yang kecil, maka kita juga akan terbiasa membuat keputusan yang benar untuk hal-hal yang besar dalam pencobaan, masalah sukar yang mungkin datang lebih besar dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, untuk punya integritas, kita harus melatihnya dari masa muda kita. Bahwa itu tidak terjadi secara kebetulan. Tapi kita harus terus melatihnya dari masa muda kita ya, saudara. Nah, fakta yang kedua, integritas itu tidak diperoleh dengan mudah. Seringkali dalam mempertahankan integritas, kita harus rela dan siap kehilangan sesuatu, harus berkorban. Bisa saja kita kehilangan hubungan sahabat, kehilangan pekerjaan, dan kesenangan-kesenangan kita yang lain. Dalam kehidupan Yusuf tadi, saudara, demi mempertahankan integritas kejujurannya, Yusuf rela kehilangan pekerjaannya yang bagus di rumah Potifar dan di penjara, saudara. Nama baiknya tercoreng, dia difitnah. Karena itu integritas tidak diperoleh dengan mudah. Tapi kalau kita mau, pasti kita bisa, saudara. Nah, fakta yang ketiga, integritas adalah alat efektif untuk penginjilan. Kalau saudara tahu cerita soal Sadrah, Mesakh, dan Abednego, saudara. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar sehingga mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga mereka di dapur api sehingga tidak sedikit pun yang angus atau terbakar, saudara. Kisah Sadrah, Mesakh, Abednego itu akhirnya menjadi kesaksian yang besar untuk seluruh wilayah Babel, bahkan hingga saat ini, saudara, bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hebat. Dengan demikian, saudara, kalau kita punya integritas, kita pun dapat menjadi saksi kepada banyak orang, baik itu keluarga, teman, tetangga, orang-orang sekitar kita, dan itu menjadi alat yang efektif untuk penginjilan, untuk mencerminkan siapa itu Yesus, siapa itu orang Kristen, bahwa orang Kristen itu punya karakter seperti Kristus, bahwa kita berbeda dengan dunia. Nah, fakta yang keempat, Tuhan menyediakan upah buat orang yang memiliki integritas. Ada sebuah cerita, saudara.
Di tahun 1893 ada seorang yang bernama George Bolt, manajer hotel kecil di Philadelphia, Amerika. Pada suatu saat semua kamar hotelnya penuh, tapi tengah malam ada orang tua yang memerlukan tempat tinggal. Dan dengan kebaikan hatinya dia memberikan kamarnya untuk orang tua itu. Singkat cerita, ternyata orang tua itu adalah pemilik hotel mewah di New York. Dan dia pun dipercaya untuk mengurus hotel mewahnya itu. Dan akhirnya menjadi salah satu pemiliknya. Saudara, untuk menjadi orang yang memiliki integritas, mungkin saja tidak mendapatkan upah yang sama besar seperti yang diterima oleh George Bolt itu, saudara. Tapi yang pasti, Tuhan yang mempunyai semua kekayaan pasti telah menyediakan upah yang besar pula buat orang yang memiliki integritas. Percaya saja, saudara. Nah, berikutnya kita harus menjaga integritas. Di 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Integritas ini harus dijaga, saudara. Rasul Paulus memahami benar bahwa integritas adalah suatu paket dalam kehidupan rohani orang, sepaket dengan kehidupan rohani orang Kristen. Bahwa orang Kristen harus punya integritas. Apalagi bagi pelayan Tuhan. Harus ada integritas. Apalagi buat Rasul Paulus yang membawa pesan Tuhan dan membuat kita semua messenger Tuhan. Kita pun juga harus punya integritas. Tanpa integritas, pelayanan kita tidak akan efektif, saudara. Itu berarti integritas itu punya peranan penting dalam pelayanan yang harus terus dilatih dan dikuasai sepenuhnya seperti surat Paulus ini. Aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Integritas itu juga harus dilatih dan dikuasai sepenuhnya. Karena orang akan melihat apakah ucapan kita sama dengan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita sama dengan firman Tuhan yang kita beritakan. Karena itu, saudara, integritas harus terus dijaga agar jangan sampai kita tersandung bahkan ditolak karena kehilangan integritas. Menjaga integritas ini tentu tidak mudah, saudara. Ini menjadi pergumulan setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang mau benar-benar menjadi murid Kristus di tengah godaan dunia sekarang yang sangat besar, 2021. Apakah kita berani memiliki pola pikir yang berbeda dengan dunia? Apakah kita berani dengan tegas berkata tidak terhadap dosa yang menggoda di depan mata? Saudara, satu yang pasti, kita harus terus menjaga integritas. Karena sebagai orang Kristen, kita harus hidup penuh integritas. Kita adalah surat terbuka kesaksian buat dunia. Bagaimana kita bisa memberitakan firman, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian. Kalau hidup kita mencela-mencela, saudara. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita ngomong yang bagus-bagus, tapi kelakuan kita tidak bagus. Kita tidak bisa seperti itu, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang hidup dengan integritas. Nih, ada satu pernyataan dari siapa nih namanya nih? C.S. Lewis. Integritas adalah ketika seseorang melakukan hal yang benar, walaupun tidak ada orang lain yang melihat atau memperhatikan. Jadi, saudara, walaupun nggak ada orang yang lihat, kita harus tetap berintegritas. Jangan kita cuma melakukan integritas di depan orang saja, tapi juga saat nggak ada orang yang melihat, kita juga harus menjaga integritas kita, saudara. Karena kita membawa nama baik Tuhan kita, ya, saudara. Nah, ada sebuah cerita, saudara. Tembok besar Cina, The Great Wall itu tembok terpanjang, tembok raksasa di dunia. Tembok itu dibuat dengan tujuan supaya mencegah serbuan dari bangsa Mongol pada masa itu.
dibuat sangat tebal dan panjang dan tinggi supaya nggak ada yang bisa masuk. Bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu, tembok itu terlalu tinggi untuk dapat dipanjat, terlalu tebal untuk didobrak, dan terlalu panjang untuk dikelilingi. Itulah yang membuat orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa sangat aman. Namun ternyata, saudara, saya juga baru tahu, saudara, beberapa ratus tahun setelah tembok itu berdiri, orang-orang di sana itu telah diserang 3 kali. Ribuan musuh masuk tanpa merobohkan dan memanjat tembok. Bagaimana caranya? Ya lewat pintu, saudara. Bagaimana bisa lewat pintu? Ternyata mereka menyuap penjaga gerbang dengan sejumlah uang dan tentu saja wanita. Karena itu, saudara, orang-orang Tionghoa pada masa itu bersandar pada kekuatan tembok raksasa tersebut sehingga mereka lupa untuk mengajarkan integritas kepada generasi muda mereka. Tanpa integritas para penjaga tembok, kekuatan tembok besar yang luar biasa untuk melindungi dan menyelamatkan penduduknya menjadi tidak berarti apa-apa, saudara. Nah, sama seperti tembok besar tersebut, kekuatan Injil untuk menyelamatkan jiwa manusia tidak akan berarti apa-apa jika kita, orang-orang Kristen yang dipercayakan Injil sama Tuhan, hidup tanpa integritas. Kita sering mendengar atau melihatnya, saudara. Mungkin sering dengar ya, orang pada komen, buat apa sih ke gereja? Teman saya dari remaja sampai tua ke gereja, tapi omongannya nggak ada yang bisa dipercaya. Mungkin juga ada kepahitan dari orang yang bilang mereka nggak mau masuk lagi ke gereja karena mereka pernah ditipu oleh majelis gereja. Mungkin ada pula kepahitan yang bilang, hamba Tuhan kok seperti itu sih, nggak bisa diteladani. Apa yang difirmankan sama perbuatannya nggak seiring, sejalan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen yang tidak punya integritas bisa menjadi ancaman yang besar bagi penyebaran Injil. Penyebaran Injil menjadi tidak efektif kalau orang Kristen itu integritasnya very low, bahkan nggak punya integritas. Nah, saudara, inilah saatnya, saudara, di tahun 2021 ini, visi misi yang dipercayakan kepada gembala pembina kita adalah tahun integrity, tahun integritas, saudara. Kita harus mulai belajar untuk punya integritas dan mempertahankan integritas, menjaga integritas tersebut, saudara. Dan kita harus mengucap syukur sama Tuhan, saudara. Meskipun Tuhan tahu kelemahan kita, meskipun Tuhan tahu kita ini orang berdosa, kita ini sumbu-sumbu yang tidak lagi mampu menyala terang, bahwa kita mungkin hanya bulu-bulu terkulai yang tidak ada gunanya lagi selain dipatahkan dan dibuang. Tetapi saudara, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sangat yakin bahwa kita masih dapat dipulihkan, saudara. Mungkin di tahun-tahun yang lalu banyak di antara kita yang kehilangan integritas. Hidupnya tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, abu-abu sedikit mungkin, saudara. Mungkin kita hidup tidak dalam kebenaran firman yang Tuhan mau. Kita tidak hidup dalam kejujuran, tidak hidup dalam komitmen yang teguh, tidak hidup dalam kekudusan. Kita tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi mari, saudara, di tahun yang baru ini, tahun 2021, 2021, ya Michelle, kita melatih karakter kita sebagai orang Kristen yang berintegritas yang kuat, yang punya kemenangan besar dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Saya sudah kehilangan suara. Mari, saudara, saya mau berpesan sebagai penutup. Saya mau mengingatkan, mari kita melatih karakter kita sebagai orang Kristen yang berintegritas, yang penuh integritas. Sebagai orang Kristen yang selalu apa yang diucapkan di bibir, di perasaan, kita perbuat sama. Baik ada orang atau enggak ada orang, di depan orang atau di belakang orang, kita sesuai hidup
sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami telah diperkenankan untuk belajar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar ya Tuhan untuk melatih karakter kami Tuhan, menjadi karakter yang punya integritas ya Tuhan. Karakter yang hidup jujur dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun itu tidak dilihat orang ya Tuhan, tapi Mata-Mu mengawasi kami ya Bapa. Dan kami mau Tuhan hidup dengan benar dan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Tetap setia dan komitmen dan bertanggung jawab dalam pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Untuk dapat menjaga integritas kami ya Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mungkin telah kehilangan integritas kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami ini Tuhan. Untuk menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan. Untuk menjadi orang yang memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hal ini tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami mau Engkau bentuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, integritas ini tidak diperoleh secara kebetulan Tuhan. Tapi kami mau terus belajar untuk hidup penuh integritas ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada upah yang besar yang akan Engkau berikan ya Tuhan. Kalau kami hidup dengan penuh integritas. Kami mau terus menjadi pembawa pesan-Mu Tuhan yang penuh integritas ya Bapa. Kami mau terus menjadi kesaksian buat dunia Tuhan. Buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang besar. Dengan cara hidup kami pun penuh integritas ya Bapa. Sehingga hidup kami memancarkan karakter Engkau ya Bapa. Sehingga mereka yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau dan memuji menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Pakai kami terus ya Tuhan di setiap hidup kami, sepanjang jalan kami dengan cara apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau pakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang penuh integritas. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup doa ini. Haleluya. Amin.
sakit